Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PHP buat adik-adik semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih di bab program linear. Kita akan membahas tentang subbab nilai optimum. Nah, di sini disajikan bentuk permasalahan konstekstual yang akan kita temukan penyelesaian masalahnya. Nah, saya akan bahasnya dari awal supaya sambil kita mereview kembali materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari menentukan kalimat matematikanya, kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, lalu kita akan menentukan titik-titik pojok yang akan dijadikan sebagai titik optimumnya yang nanti akan dimasukkan ke fungsi objektifnya sehingga kita akan memperoleh nilai optimum seperti permasalahan yang disajikan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan dari permasalahan konstekstual ini. Seperti adik-adik bisa baca di permasalahannya ini adalah ada anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 80 gram dan 50 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium, 2 gram zat besi, sedangkan tablet mengandung 4 gram kalsium dan 4 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul 900 dan harga sebuah tablet Rp800, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut. Langkah pertama yaitu seperti biasa kita misalkan yang menjadi permasalahannya ini dengan variabel X dan variabel Y. Cuman seperti yang adik-adik suka kesulitan yang dialami yaitu mana sih yang ditentukan sebagai X dan Y seperti kemarin kan ya agak sulit menentukan mana yang jadi X dan Y, apakah kalsium dan zat besi ataukah kapsul dan tablet. Nah, di sini seperti yang saya udah kasih tipsnya, langkah pertama adik-adik sajikan dulu permasalahan ini dalam bentuk tabel. Baik, seperti tip yang saya berikan kemarin, kalau adik-adik bingung mana yang mau terlebih dahulu adik-adik isi, adik-adik cukup cari dulu yang dibicarakan mengenai totalnya, total yang di sini. Nah, coba dilihat yang dibicarakan ada totalnya yang mana. Nah, yang ini kan ya, ada kalsium dan zat besi 80 gram dan 50 gram. Artinya tinggal ada tulis di sini. Totalnya itu akan bicara tentang kalsium yaitu 80 gram dan zat besinya itu adalah 50 gram. Oke, tinggal ditulis keterangannya di sini untuk kalsium. Dan ini untuk zat besi. Secara otomatis berarti tabel yang atas akan membicarakan tentang kapsul dan tablet. Berarti ini akan kita isi dengan kapsul dan tablet. Nah, sekarang berarti untuk kapsul dia akan menjadi yang kita misalkan yaitu jumlah kapsulnya X dan jumlah tabletnya itu adalah Y. Tinggal kita isi tabel di sini. Lihat, baca lagi di sini untuk kapsul dia mengandung 5 gram untuk kalsiumnya dan 2 gram untuk zat besinya. Berarti kita isi di sini 5 gram untuk kapsul, 5 gram untuk kalsium, 2 gram untuk zat besi. Ya, sekarang untuk tablet, dilihat lagi ya, tablet itu mengandung 4 gram kalsium dan 4 gram zat besi. Jadi di sini kita bisa tulis 4 gram, ini juga 4. Baik. Sekarang kalau udah seperti itu supaya lebih lengkap dari penyelesaiannya itu kita tulis pemisalannya yang tadi. Misal X itu kita akan bicara tentang jumlah kapsul ya. Jumlah kapsul. Sedangkan untuk Y adalah jumlah tablet.
Oke, sekarang kita akan masuk ke pembentukan kalimat matematikanya. Baik, kita udah bisa menentukan kalimat matematikanya. Yang pertama, ingat seperti kemarin sudah saya ajarkan, yaitu bacanya ke pinggir ke sini ya. Berarti itu 5x. Bagus, terus lanjutkan 5x ditambah berarti untuk tablet 4 berarti 4y, itunya 80. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apakah penghubungnya itu kalimat matematikanya itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau kemarin kan saya mengajarkan yang lebih dari kurang dari sama dengan karena di sana penggunaan yang kainnya tidak boleh melebihi. Nah, kalau di sini lihat dibaca kata-katanya, harus hati-hati dengan kata-kata di soal. Di sini si anak mengkonsumsinya itu sedikitnya. Berarti sedikitnya tuh paling sedikit kan? Paling sedikitnya itu 80 gram untuk kalsium, 50 gram untuk zat besi. Berarti kalau paling sedikitnya si yang dikonsumsi anak itu boleh lebih dari, tapi tidak boleh kurang. Berarti dia lebih dari sama dengan kata penghubungnya, karena tidak boleh kurang, karena paling sedikit mengkonsumsinya. Nah, ini berarti lebih dari sama dengan. Nanti kalimat matematika yang kedua bisa ada bikin juga. Berarti di sini tinggal dibaca ke pinggir, 2x ditambah 4y lebih dari sama dengan 50. Nah, jangan lupa kalimat matematika ketiga dan keempat kata sudah saya ajarkan kemarin, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dengan y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini x dan y adalah pemisahan jumlah kapsul dan jumlah tablet. Jadi tidak mungkin dia jumlahnya negatif. Baik, sekarang kita akan sajikan kalimat matematika ini dalam bentuk koordinat kartesius. Baik, sekarang kita akan menggambarkan kalimat matematika ini dalam bentuk koordinat kartesius. Untuk kalimat matematika yang pertama, nah supaya lebih mudah, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Langsung ke sini bikin tabel seperti ini supaya lebih mudah. Nah, untuk kalimat matematika yang pertama, kita coba kalau di sini X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 artinya yang ini jadi 0 nih. 5 kali 0, 0, berarti kita bisa peroleh 4Y sama dengan 80, berarti Y-nya adalah 80, kita bagi 4, berarti dapat 20. Nah, ini kita peroleh titik apa nih? Titik yang diperolehnya adalah titik 0,20 atau 20,0. Ya, bagus, 0,20. Nah, 0,20 di mana? Di sini nih, saat di sini X-nya ya, ini untuk sumbu Y-nya di atas. Nah, berarti 0,20 itu ada di sini. Sekarang kita balik. Tadi X-nya 0, sekarang kita ganti yang nah, sekarang kita balik. Gimana kalau nilai Y-nya yang 0? Kalau nilai Y-nya yang 0 berarti tutup bagian ini 4 kali 0 kan udah 0 nih. Tersisa berarti 5X sama dengan 80. Nah, tinggal dapat X-nya adalah 80 dibagi 5. Nah, 80 bagi 5 kita peroleh berapa? 16 ya. Nah, ini berarti diperoleh titik 16,0. Nah, 16,0 kita bikin kurang lebih ada di sini lah ya angka 16 tuh. Nah, ini 16,0. Tinggal kalau udah ada dua titik seperti ini, kita tinggal bikin garisnya. Kita tarik garisnya. Nah, ini untuk garis yang pertama. Tinggal kita tentukan apakah dia menjauhi titik uji atau mendekati titik uji. Seperti yang udah saya ajarkan sebelumnya, titik uji yang paling mudah itu adalah menguji titik 0,0. Kita pakai titik ujinya ya. Kita uji 0,0. Jadi oke, uji titik 0,0. Baik, kita masukkan ke persamaan pertama, berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 lebih dari sama dengan 80. Nah, 4 ini 0 tambah 0, 0 lebih dari sama dengan 80 merupakan pernyataan yang benar atau salah?
0 lebih dari 80, otomatis yaitu adalah pernyataan yang salah. Berarti kalau dia pernyataan yang salah, ingat dia harus menjauhi titik uji. Artinya dari garis yang ini kita buat ini, dia harus menjauhi titik 0,0. Berarti arah arsirannya akan ke sebelah atas ya, ke sini. Dia akan mengarsir ke arah atas ke sini. Baik, sekarang untuk yang kedua itu sama, kita coba masukkan X-nya 0 ke persamaannya. Kita tutup bagian ininya 0, berarti diperoleh 4Y sama dengan 50. Berarti Y-nya adalah 50 bagi 4. Bisa disederhanakan jadi 25 per 2 berarti ya, 25 per 2. Oke, saya tulis aja di sini 25 per 2 atau 12,5, berarti 25 per 2 berarti diperoleh titik 0,25 per 2. Nah, berarti kurang lebih di sini, di tengah-tengahnya nih, titik 25 per 2, 12,5. Nah, sekarang kita balik Y-nya yang 0. Otomatis tutup 4Y-nya, ini 4 kali 0 jadi 0, 2X sama dengan 50, berarti peroleh X-nya adalah 25. Nah, ini adalah titik 0,25,0. Berarti di sini ya. Oke, tinggal kita tarik garis antara dua titik yang barusan kita buat. Kemudian uji titik harus dilakukan juga setelah garisnya ada. Uji titik kita lakukan juga kepada garis yang kedua. Berarti uji titik 0,0 juga, masukkan ke pertidasaman yang kedua. Itu jadi 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 lebih dari sama dengan 50. Ini sama ya, berarti 0 lebih dari sama dengan 50. Ternyata diperoleh pernyataannya juga 0 lebih dari sama dengan 50. Benar atau salah? Oke, itu pernyataan yang salah ya. Berarti kalau dia pernyataan yang salah, otomatis harus menjauhi, arsirannya itu harus menjauhi titik 0,0. Berarti dari garis ungu dia ke arah bawah atau ke arah atas arsirannya? Ke atas ya, ke sini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertidasaman yang ketiga itu, untuk X lebih dari sama dengan 0 itu dari sumbu Y nih, dari sumbu Y yang ini nih, itu ke arah kanan. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 dari sumbu X ke arah atas. Sehingga kita peroleh ini daerah penyelesaiannya. Jadi HP-nya itu berada di sini. Ini adalah daerah tumpukan dari 4 arsiran yang kita bikin. Nah, dia akan beririsan atau numpuknya itu di daerah sana. Kalau supaya lebih jelas akan saya arsir. Nah, daerahnya itu daerah ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya, HP-nya. Oke. Sekarang kita akan tentukan menjadi titik yang menjadi titik optimumnya, titik-titik ujinya. Yang mana saja yang menjadi titik ujinya, titik optimumnya. Nah, udah terlihat di sini ada 3 buah titik yang akan kita jadikan titik optimumnya, yaitu titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Itu ada 1, ini titik berapa nih? Ini mudah 0,20. Nah, terus yang ini nih, yang di bawah ini sama, agak mudah 25,0. Nah, yang jadi masalah yang ini, yang titik ini. Titik ini harus kita cari terlebih dahulu. Dari mana mencarinya? Tentunya kita harus eliminasi persamaan garis persamaan garis pertama dengan persamaan garis 2 kita eliminasi dan substitusi. Nanti penyelesaiannya itu menjadi titik potong antara 2 garis tersebut. Baik, kita akan langsung eliminasi. Uh, 5x ditambah 4y kita bikin sama dengan dulu, dengan yang 2x plus 4y sama dengan 50. Nah, kebetulan ini tidak harus
kita samakan dulu koefisien dari salah satu variabel yang mau dihilangkan karena udah ada yang sama nih, sama-sama 4Y. Ini kita kurangi supaya hilang variabel Y-nya. 5X kurangi 2X diperoleh 3X. 4Y kurangi 4Y 0 ya. 80 kurangi 50 diperoleh 30. Berarti X-nya itu adalah 30 dibagi 3, kita peroleh 10. Nah, ini untuk nilai X-nya ternyata diperoleh 10. Selanjutnya, kita cari Y-nya. Dengan cara apa? Kita bisa substitusikan si nilai X ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua juga boleh. Saya coba masukkan ke persamaan kedua yang substitusi X sama dengan 10. Ke persamaan yang kedua ya, yang 2X tambah 4Y sama dengan 50. Oke, saya masukkan, berarti 2 dikali 10 ditambah 4 kali Y sama dengan 50. Ini diperoleh 2 kali 10-nya jadi 20, pindah ke ruas kanan, 50 kurangi 20. Nah, diperoleh titiknya itu di 30 ya. Berarti Y-nya adalah 30/4. 30/4 kalau disederhanain jadi 15/2 ya. Oke, berarti kita peroleh titik yang di sini adalah titik 10,15/2. Baik, setelah diperoleh 3 titik ini, kita akan menguji 3 titik ini ke fungsi yang fungsi objektifnya, yaitu merupakan permasalahannya. Kalau di soal, lihat di soal ini yang jadi permasalahannya di sini yang ditanyakan, yang jadi fungsi objektifnya adalah jika harga sebuah kapsul itu adalah 900 dan harga sebuah tablet adalah 800, maka biaya minimum. Jadi biaya minimum ini adalah fungsi objektifnya gitu. Jadi kita coba lanjutkan di sebelah sini. Jadi di sini yang jadi masalah jadi biaya minimum. Nah, biaya minimum ini menjadi fungsi objektifnya. Jadi fx-nya kalau fx, y-nya. Nah, apa persamaan dari biaya minimumnya? Biaya minimum itu berarti 900 untuk dikalikan dengan jumlah kapsulnya ditambah 800 dikalikan dengan jumlah tabletnya kan harganya itu. Berarti kita peroleh fungsi objektifnya 900 X ditambah 800 Y. Kemudian kita uji satu-satu dari titik yang telah kita peroleh tadi. Baik, pertama kita akan coba hitung untuk titik 0,20 nih. Titik yang di sebelah sini 0,20 akan kita uji ke fungsi objektifnya. Baik, kita hitung F untuk 0,20 berarti kita masukkan X-nya 0, berarti Y-nya 20. Berarti 900 dikali 0 ditambah 800 kali 20. Oke, kita tinggal hitung. 900 dikali 0 itu adalah 0, sedangkan 800 dikali 20 kita peroleh 16.000 ya. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kita uji untuk F. Titik yang kedua yang tengah boleh diuji yang tengah dulu, yang ini 10,15/2. Oke, kita hitung ya. 10,15/2. Oke, berarti ini 900 dikali 10 ditambah 800 dikali 15/2. Oke, kita hitung dulu yang 900 kali 10 kita peroleh 9.000 ditambah yang 800 dikali 2. Oke, ini 800 bagi 2 dapat 400. 400 dikali 15 kita peroleh ini 6.000. Sehingga hasilnya yang ini adalah 15.000. Oke, kita masuk ke titik yang terakhir. Titik yang bawah ini nih 25,0.
kita masukkan 900 dikali 25 ditambah 800 dikali 0. Oke, kita hitung dulu untuk 900 dikali 25. 900 kali 25 itu 22.500, sedangkan 800 kali 0-nya adalah 0. Baik, di sini kita udah memperoleh 3 buah nilai. Nah, di sini lihat, di sini jangan sampai salah lihat. Di sini yang ditanya minimum. Kalau minimum, cari dari semua jawaban ini yang hasil fungsi perhitungan fungsi objektifnya itu paling kecil. Dari 15.000 ada yang 15.000, ada yang 15.000. Nah, yang paling kecil otomatis yang 15.000. Inilah yang minimum. Kalau misalkan ditanya untuk maksimum, untuk di sini tidak ada nilai maksimumnya. Kenapa? Karena dia daerah arsirannya tidak terbatas, itu sampai ke kanan dan ke atas terus kan, berarti dia bisa sebesar-besarnya. Jadi tidak bisa dicari untuk nilai maksimumnya. Jadi yang maksimum itu bukan 22.500. Kalau maksimumnya itu di sini tak hingga. Baik, tinggal kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita peroleh ini. Ya, ditanyakannya kan harga biaya minimum, berarti jadi titik 3 bisa biaya minimumnya adalah biaya minimum adalah 15.000 rupiah. Nah, inilah hasil penyelesaian dari soal permasalahan konstekstual ini, yaitu jawabannya yang E. Baik, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa dipahami oleh adik-adik semua.